Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yudiana. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nomor 1, jelaskan mengenai manajemen. Jadi, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah direncanakan sebelumnya melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Untuk nomor 1B yaitu jelaskan mengenai sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap manusia. Nomor 1C yaitu penjelasan mengenai MSDM. Jadi MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi yang dilakukan untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi. Soal nomor 2 yaitu objek sasaran MSDM ada 4. Jelaskan dan berikan masing-masing contohnya. Yang pertama adalah sasaran perusahaan atau korporasi. Dalam hal ini, Departemen SDM atau Sumber Daya Manusia berperan untuk membantu pemimpin dan manajer dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan melakukan seleksi, pengembangan, naik turun jabatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sasaran fungsional. Sasaran fungsional yaitu sasaran yang berperan untuk mempertahankan kontribusi yang diberikan oleh HRD untuk kepentingan perusahaan, yakni diantaranya sebagai contoh pengangkatan pangkat, penilaian pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sasaran sosial. Dalam hal ini terdapat keterikatan atau hubungan antara manajemen perusahaan dan syarikat kerja. Contohnya mengenai hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan keuntungan perusahaan. Yang keempat adalah sasaran pribadi karyawan. Dalam hal ini akan membantu karyawan untuk mencapai tujuan pribadinya. Contohnya seperti membantu karyawan yang sedang ingin mengkredit rumah, mengkredit kendaraan, dan yang lain-lain. Soal yang ketiga yaitu jelaskan dalam menghadapi era pasar bebas dalam kawasan ASEAN bagi sumber daya manusia Indonesia. Jawaban nomor 3A yaitu peluang dalam menghadapi era pasar bebas dalam kawasan ASEAN bagi sumber daya manusia adalah adanya kerjasama IPTEK antar negara yang mana ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, adanya pasar bebas juga membuka peluang adanya peluang dalam sektor perdagangan antara negara-negara yang ada dalam ASEAN. Nomor 3B yaitu hambatannya. Jadi hambatannya terdapat pada sisi regulasinya. Jadi regulasi di Indonesia itu masih kurang baik dan mengikat sehingga masih ditakutkan akan terjadinya eksploitasi besar-besaran SDM sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia oleh perusahaan asing. Nomor 3C yaitu apa yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia bangsa Indonesia dalam menghadapi era pasar bebas. Jadi dalam menghadapi era pasar bebas ini sumber daya manusia itu di Indonesia harus lebih diasah lagi dan harus belajar dari kegagalan sebelumnya dalam sektor perdagangan dengan negara lain. Selain itu Indonesia juga harus mengimbangi pentingnya SDA dengan SDM sehingga tidak difokuskan pada satu pihak saja, sehingga dua-duanya SDA dan SDM harus sama-sama imbang gitu, harus sama-sama dipentingkan dan difokuskan. Selain itu Indonesia juga harus meningkatkan kualitas SNI atau standar nasional Indonesia. Nomor 4, terdapat 5 indikator penting untuk mengukur profesionalisme seseorang. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Yang A itu ada kemampuan. Kemampuan merupakan potensi ya dalam menguasai suatu bidang atau keahlian yang dimiliki oleh manusia yang didapatkan sejak lahir ataupun yang didapatkan dari latihan atau praktik untuk melakukan pekerjaannya.
Selanjutnya, yang kedua setelah kemampuan, terdapat juga kualitas. Jadi, kualitas dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk layanan manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi standar atau kriteria. Lalu yang keempat, yaitu keandalan. Keandalan dapat diartikan sebagai sebuah konsistensi dari serangkaian tes yang memiliki atau memberikan hasil yang sama. Yang kelima, yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang membantu manusia dalam pekerjaannya yang berhubungan dengan informasi. Yang kelima, jelaskan mengenai etos kerja dan berikan pula contoh-contohnya. Jadi, etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah karakteristik yang meliputi nilai, semangat, dan prinsip yang memberikan atau menggerakkan seseorang untuk melakukan hal-hal positif untuk perusahaan. Nah, untuk contohnya seperti semangat, sikap kedisiplinan, sikap memiliki tanggung jawab, sikap bisa bekerja sama dengan yang lain, dan yang lain-lain. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sebutkan hadis atau ayat Al-Quran yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza du'iatil amanatu fantadiri sa'ah." Qala kaifa atuha ya Rasulullah? Qala iza asnida amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Artinya, jika suatu amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah menyia-nyiakan amanah itu?" Jika suatu urusan telah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Sedangkan hubungan dari hadis ini dengan manajemen sumber daya manusia adalah hadis ini menjelaskan bahwa suatu urusan harus dilakukan oleh ahlinya atau yang memiliki atau seseorang yang memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Maka hal ini berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia karena manajemen sumber daya manusia menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatur atau memanage sumber daya manusia sehingga sumber daya manusia yang dimiliki oleh seseorang dapat dikerjakan pada tempatnya atau pada bidangnya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.